Mari Bapak Ibu semua kita mulai ibadah KPA ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di sore hari ini kami bersyukur kami bisa kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau memberkati kami sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu dan menjalankan firman-Mu, sehingga kami bisa lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami bisa bertumbuh, berbuat dan berbuat tetap dalam kehidupan kami. Biar Engkau Roh Kudus-Mu memimpin kami dari firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami mampu diperbaharui hati, pikiran, dan tindakan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pada sore hari ini, kita akan bicara tentang berdiam di masa yang sulit. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu semua, satu ayat yang menarik dari kitab Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya saat bangsa Israel mencari perlindungan kepada Firaun, bangsa Mesir. Bangsa Israel lebih memilih meminta perlindungan kepada bangsa Mesir daripada mencari perlindungan pada Tuhan. Pada saat bangsa Israel sedang dikepung oleh bangsa Asyur, pada saat itu, Yesaya menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel untuk bertobat dan tinggal diam. Maka mereka akan diselamatkan. Bertobat kembali kepada Allah dan tinggal diam untuk tetap menanti pertolongan dari Allah, bukan dari Mesir, bukan pula dari bangsa lain. Dalam firman Tuhan tadi berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam situasi yang penuh kepanikan dan ketakutan, bangsa Israel merasa perlu mencari jalan pintas untuk tetap dapat bertahan hidup. Salah satu caranya adalah meminta bantuan Mesir daripada meminta kepada Allah yang telah membuktikan dirinya dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Di saat yang berbeda, ribuan tahun kemudian, kita mungkin mengalami apa yang dirasakan oleh bangsa Israel dahulu kala. Namun dengan situasi yang berbeda tentunya. Kita tidak dikepung bangsa lain. Mungkin kita tidak dijajah bangsa lain. Namun yang terjadi, mungkin kita dihimpit masalah ekonomi, pertikaian dalam keluarga, ataupun masalah-masalah dalam kehidupan kita lainnya. Jika Yesaya menegur bangsa Israel untuk kembali bertobat dan tinggal diam, maka firman Allah yang sama dan tidak berubah untuk selamanya ini mengingatkan kita kembali untuk bertobat dan tinggal diam dalam Tuhan. Maka kita akan diselamatkan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Menantikan waktu di mana kita untuk membuka diri kita kepada Tuhan. Karena di sanalah waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita dari apa yang kita alami sekarang. Jika kita baca Yesaya 30 ayat yang ke-18 berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu semua, ketika bangsa Israel mengalami kepanikan yang luar biasa, terlihat bahwa Yesaya mengingatkan firman Allah itu menjadi satu hal yang agak bertolak belakang. Kenapa? Ketika orang sedang berpikir bagaimana caranya solusi yang paling tepat untuk menghadapi masalah itu, malah si Yesaya mengatakan bahwa lebih baik kita untuk tinggal tenang, tinggal diam dalam Tuhan, bertobat. Banyak orang yang sedang berkata, kami sedang mencari cara yang paling cepat. Kami sedang mencari kuda yang tangkas. Kita bicara Yesaya 30 ayat 16. Mereka bicara tentang bagaimana mereka mencari sesuatu hal yang kuat dan cepat untuk menolong mereka dengan segera. Daripada melihat atau menunggu bantuan Allah yang Allah aja mereka tidak lihat gitu. Bapak Ibu semua, tapi firman Allah jelas mengatakan, bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sesuatu yang aneh bahwa mungkin kalau kita bertobat dan tinggal diam, itu bertobatnya mungkin hal yang lumrah, tapi tinggal diamnya, nah ini yang harus ini kita pelajari. Jika kita bicara tentang tinggal diam dalam Tuhan, dan bicara tentang ayat ini, kita bicara tentang bertobat dan tinggal diam. Bertobat itu artinya ketika kita mengakui dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Hal ini berarti kita kembali kepada Tuhan dan meletakkan masalah kita di kaki Tuhan.
Bertobat bukan saja tentang pengakuan, namun juga tentang kelakuan. Bukan sekadar melalui apa yang kita ucapkan, namun juga melalui apa yang kita perbuat. Bertobat juga berarti kita hidup dalam persekutuan kita dengan Allah. Kita hidup dalam Allah dan Allah hidup dalam kita. Hidup dalam kebenaran Allah berarti kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita, dan orang benar akan hidup oleh iman, dan iman menyelamatkan kita. Roma 1 ayat 16-17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak, Ibu semua, kita diberikan kekuatan melalui pemahaman kita akan kebenaran Allah. Karena itu ketika ayat 30 tadi berkata bahwa dalam tinggal tenang terletak dan percaya terletak kekuatan kita. Ketika kita tinggal tenang dalam Allah, kekuatan dan kebenaran Allah itu masuk dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita pegang itu menjadi kekuatan kita, menguatkan kita, sehingga kita tidak mudah untuk melangkah dalam langkah yang salah, langkah yang reaktif. Seringkali ketika dia kehilangan kepercayaan, dia akan cenderung melangkah hal-hal yang reaktif. Ketika orang kehilangan kepercayaannya dia, pertama-tama dia akan kehilangan kepercayaan akan pengharapan. Yang kedua, dia akan kehilangan kepercayaan akan dirinya. Ketika orang menghadapi kehilangan kepercayaan akan pengharapan dan kehilangan kepercayaan akan dirinya, dia kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan kontrol atas hidupnya. Dia kehilangan kontrol atas setiap apa yang dia miliki. Nah, disitulah cenderung orang akan mengalami yang namanya depresi, stres berat. Dia mengalami frustasi yang akhirnya membawa dia ke dalam kegilaan yang luar biasa. Bapak Ibu semua, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka yang memutuskan hidup di luar Tuhan. Ketika ada masalah, sebenarnya kita punya dua pilihan. Kita tetap berpegang pada Tuhan, atau kita mencoba menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kembalilah pada Tuhan. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Sebab itu ia bangkit. Kebangkitan Yesus juga bicara tentang bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa dirinya Tuhan dan dia mampu mengatasi segala hal. Dia menunjukkan bahwa dia Tuhan atas segala hal. Dia menunjukkan dia Tuhan atas segala makhluk, dan dia menunjukkan dia Tuhan yang berkuasa atas setiap kondisi dalam kehidupan kita. Karena itu ketika dia mau untuk membuka hati, membuka dirinya kepada kita, kita juga harus membuka hidup kita kepada Tuhan. Bertobat, membuka hidup kita kepada Tuhan, artinya kita bertobat dan mengakui dosa kita kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Yang terpenting dari kita bertobat adalah kita memakai hidup kita untuk kebenaran Allah. Di mana kita mendapatkan kebenaran Allah? Kita mendapatkan kebenaran Allah melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Hal yang kita harus tahu bahwa ketika kita mau diberikan perintah bahwa kita harus tenang dan percaya untuk menantikan pertolongan Tuhan, itu berarti bahwa kita bukan sekedar memanipulasi pikiran kita, tapi lebih dari itu. Tuhan inginkan kita bukan memanipulasi, tapi betul-betul membuktikan bahwa ketika kita percaya, hati kita juga percaya. Percaya itu bukan tentang apa yang kita katakan, bukan hal yang mudah untuk dapat menenangkan diri di masa yang sulit. Dalam tekanan, secara otomatis pikiran kita akan berpikir bagaimana untuk lepaskan diri dari masalah. Namun yang terjadi bukannya lepas dari masalah, malah kita membuat masalah baru karena keputusan-keputusan panik kita yang kita buat. Biasanya keputusan panik ini lebih reaktif, emosional dan egois. Keputusan panik membuat kita menjadi lebih berpikir secara jangka pendek. Kenapa? Karena minimal agar kita bisa lebih tenang. Sehingga kita tidak berpikir bahwa keputusan jangka pendek kita tersebut malah menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain. Menutup masalah dengan masalah lain,
dan menggali lubang yang baru atau luka yang baru demi menyembuhkan atau mengalihkan luka yang sedang kita rasakan sekarang. Tetap tenang berarti kita percaya pada Tuhan dan membuktikan kepercayaan kita dengan tidak panik. Ini bukan kamuflase yang seperti saya katakan tadi, juga bukan menipu diri sendiri bahwa kita tidak takut, tapi bersikap seperti orang yang sudah menerima jawaban atas doamu. Dalam Markus 11 ayat yang ke-24 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ketika kita berdoa dan meminta, kita harus bersikap seperti orang yang sudah menerima jawaban atas doa itu. Itu kunci kita, sehingga ketika kita berdoa itu bukan hanya berdoa soal meminta dengan menangis, kita bukan berdoa dengan urai air mata saja, tapi karena kita juga berdoa dengan bersyukur bahwa apa yang kita inginkan, kita harapkan, itu berada di jalur yang tepat, di mana Tuhan adalah tempat di mana kita bisa meminta, dan Tuhan itu ada tempat di mana kita bisa menerima apa yang kita minta. Bapak Ibu semua, berdiam diri dalam Tuhan, bicara tentang kita bertobat kembali kepada Tuhan, dan kita juga bicara tentang tetap tenang. Banyak hal dalam berdiam diri. Berdiam diri dalam Tuhan ketika kita menghadapi masalah merupakan kunci kita menerima pertolongan Tuhan. Banyak arti berdiam diri dalam kehidupan kita. Namun hari ini kita mau belajar berdiam diri di hadapan Tuhan dan memberikan kesempatan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Percayalah bahwa ketika kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan, tetap tenang dalam Tuhan, tetap tenang dan percaya kepada Tuhan, disitulah letak kekuatan kita untuk mengalahkan setiap masalah. Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mampu memberikan kami kekuatan dan pembaharuan dalam pemikiran kami, hati kami, dan setiap apa yang kami lakukan, sehingga kami benar di hadapan-Mu. Biar Engkau menyelesaikan dan memberikan kekuatan bagi kami, agar kami mampu menghadapi setiap masalah kami dan melewati setiap masa-masa yang sulit dengan baik. Dan kami tahu kami akan lebih dari pemenang karena kami bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu, biarlah kami menerima berkat-Mu Tuhan, menerima damai sejahtera-Mu Tuhan, menerima kekuatan-Mu Yesus, dan kami lebih percaya lagi dalam kami menghadapi kehidupan ini. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan yang luar biasa dan akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus. Kami akan tutup ibadah KPA ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.